Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Merdeka. Nama Ospinetri SPDMP, guru Madrasah Aliyah Mahat Az-Zaitun. Di dalam kepanitiaan 1 Syuro 1446 Hijriah ini sebagai penanggung jawab konsumsi. Nah, ini kan Rijal dan Nisa ya, Iya. dari kelas 10 dan sampai kelas 12. Ya, Apakah ini tidak mengganggu jam rehatnya mereka? baik. Untuk partisipasi di dalam acara 1 Syuro 1446 Hijriah ini, kita melibatkan santri untuk kelas 10 Rijal Nisa, kelas 11, kelas 12. Kita tadi sudah minta izin berkoordinasi dengan Mudabir karena ini adalah jam unsito yaumiyah di asrama, tetapi di dalam kepanitiaan ini partisipasi santri itu diberikan oleh Mudabir kepada panitia. Terus kemudian santri yang dilibatkan ini, apakah nantinya mereka juga dilibatkan ke aktivitas kepanitiaan lainnya? Untuk kelas 10, 11 itu tidak dilibatkan ke dalam kepanitiaan, tetapi untuk Madrasah Aliyah nanti dia berpartisipasi di dalam hari H-nya itu untuk tadarus hatam di Rahmatan lil Alamin untuk kelas 10, 11, 12. Nah, untuk di kepanitiaan itu khususnya kelas 12 kita libatkan dari berbagai bagian. Ada yang di penginapan, di Rahmatan, di Al-Islah, ada juga yang di bagian Huminfo dan konsumsi. Kemudian, ini kan 3 hari ya? Iya, 3 hari dari hari ini iya. dan sampai hari Ahad. Sampai hari Ahad, setelah hari Ahad nanti ada lagi sampai hari Senin, tapi acara untuk olahraga. Oke, untuk 1 Syuro aja dari hari Kamis sampai hari Sabtu. Kamis sampai hari Dengan Sabtu, target 40.000. 35 sampai 40.000. 35 sampai 40.000. Oke. Pertanyaannya adalah santri-santri ini apa yang disampaikan oleh pihak ustazah atau ustadz atau Mudabir tentang partisipasi dari bantuan melipat box ini? Apa yang diarahkan sampai mereka kok senang, mereka gembira, mereka bahagia? Iya. Baik, acara 1 Syuro ini adalah acara yang ditunggu-tunggu oleh santri ya. Ini adalah kebahagiaan bagi kita semua yang di Mahat Az-Zaitun. Jadi santri itu sudah paham kegiatan apa yang dilaksanakan di Mahat Az-Zaitun. Mereka ikut berpartisipasi di dalamnya. Bahkan sudah menunggu-nunggu kapan kita mau lipat kardus, kapan kita mau bungkus kerupuk. Jadi ini ada periodenya. Jadi pertama 1 malam ini selesai lipat kardus, besok kita sudah bisa cicil untuk bungkus kerupuk. Nanti persiapan di hari 1 malam untuk ke hari H, kita udah siapkan snacknya, buahnya, dan segala macam kebutuhannya. Oke, jadi untuk peracikan itu juga kita akan melibatkan santri, melibatkan guru, melibatkan GSB, guru berasrama. Jadi dan ikut juga melibatkan mahasiswa. Ya, jadi semua unsur kita terkait di dalamnya. Baik, ini laporan dari bagian konsumsi dari saya. Assalamualaikum Merdeka. Ya, Lognews TV Al Zaitun File, saya masih bersama dengan Pak Paidi, Wakil Komandan Regu 3. Dan saat ini Pak Paidi beserta tim sedang melakukan piket lingkungan karena menyambut para tamu pelaksanaan perhelatan 1 Syuro 1446 Hijriah. Ini Pak Paidi, tim sedang membawa apa tadi, serasa untuk di sini Pak, dibuang di bawah pohon. Oh, dibuang di bawah pohon, oke. Dibuang di bawah pohon, kemudian Untuk jadikan pupuk. untuk dijadikan pupuk. Ya. Nah, ini tadi namanya apa? Ini terasiring.
terasiring. Terasiring ya. Oke, terasiring itu apa maksud terasiring yang disampaikan oleh Syekh Panji Gumilang? Jadi terasiring itu sendiri kan untuk tanah dibikin ada kemiringan ya. Oke. Lalu yang dari atas turun ke saluran Oke. atau airnya. Jadi ini dinamakan terasiring dari awal. Terasiring. Terus kemudian sarasah ini dibawa kemana atau diambil oleh petugas apa lagi? Untuk saat ini kita kumpulkan Oke. ya. Nanti sebagian unsur haranya bisa diserap oleh pohon itu sendiri. Oke. Dan selanjutnya nanti diambil oleh tim pertanian atau yang saat ini disebut PPM ya. Ya, tim pertanian mengumpulkan Oke. pakai karung, Oke. terus dibawa ke lahan pertanian. Oke. Dan kebetulan saat ini sedang ada penelitian menanam padi oshihikari dengan pupuk kompos dari serasa itu sendiri. Ya, ini tadi sempat disampaikan oleh Pak Paidi bahwa ini yang sudah dibersihkan ya, berarti? Betul, betul. Ini untuk jalur yang sudah dibersihkan, untuk Oke. trotoar kanan kiri Oke. kita bersihkan. Nanti siangnya kita lanjut ke arah barat sampai selesai. Oh. Oke, tadi kan saya sudah tahu tuh bahwa Bapak semua bekerja, bertugas gitu kan, membersihkan lingkungan, bakti lingkungan. Nah, pertanyaannya, siapa yang sudah dari tahun 2000? Dari tahun 2000 sudah ada? Sudah ada tahun 2000. Berarti lebih kurang 24 tahun. Sudah 24 tahun. Mereka ada di lembaga pendidikan Mahat Al Zaitun terbesar di Asia Tenggara. Tadi saya lihat bapak-bapak tuh semuanya begitu semangat, begitu ceria, begitu terlihat pancaran aura kebahagiaan. Siapa yang mau jawab? Apa yang membuat sampai dengan saat ini bapak-bapak sekalian kok tetap seperti itu? Nggak kendor berarti kan, artinya tahun 99 sampai sekarang tuh powernya sama, bahkan mungkin bisa lebih tinggi dari power sebelumnya. Bapak infanteri, wah ini infanteri kayaknya. Kenapa Pak? Apa yang membuat Bapak tetap semangat, sehat, terus senyumnya tetap lebar? Padahal sudah 24 tahun lebih kurang, 25 tahun di sini. Kita selalu bersyukur saja berada di sini, kita berada di tempat yang langka seperti ini ya. Mungkin satu-satunya di Indonesia yang ada seperti ini. Kita merasa sangat bersyukur di sini. Itu yang menyebabkan kami selalu senang, bahagia. Oh gitu. Terus seberapa sering Bapak bisa atau melihat Syekh Panji bertemu Syekh? Sebagai seorang security keamanan di Al Zaitun, hampir setiap hari kita bisa bertemu dengan beliau, walaupun hanya melihat dari jauh seperti itu. Hampir setiap hari bisa bertemu. Untuk sementara ini ya belum bisa. Oke. Apa yang ingin disampaikan, pesan apa yang ingin disampaikan kepada Syekh Panji? Semoga beliau selalu sehat, selalu diberi kesehatan yang paripurna dan segera bisa berkumpul kembali dengan kami di sini. Oke, dengan Bapak Sudaryoyo. Pak Sudaryoyo. Iya betul. Oke, Sudaryo. Itu tadi Pak Sudaryoyo. Sekarang bagaimana dengan siapa lagi tadi yang tahun 2000-an? Bisa menunjukkan? Oke. Pak siapa tadi? Taufik. Pak Taufik. Pak Taufik terlihat ya begitu segar, ya begitu sehat. Usianya baru 17 tahun. Apa yang membuat Bapak tetap sehat, tetap kelihatan muda, Bapak? Ya alhamdulillah di sini semua diarahkan, diajarkan oleh beliau, Syekh Panji Gumilang, untuk pola makan, untuk pola pikir dan pola olahraga yang rutin, sehingga kita selalu bahagia, selalu ceria, sehat. Nah, sehingga dengan sehat kita bisa beraktivitas dengan lancar, sehingga tidak terganggu oleh fisik yang lemah. Sehingga diciptakan di sini laksana surga, baiti jannati. Jadikan tempat ini seperti surga, laksana surga. Sehingga kita betah ada di dalamnya dengan suasana yang sejuk,
damai dan harmoni. Ya. Apalagi yang Bapak ingin capai ketika lebih kurang selama 24 tahun berada di kompleks pendidikan Mahat Al Zaitun ini? Semoga ini menjadi contoh untuk Indonesia ke semuanya, untuk pendidikannya, untuk pola pikirnya, untuk berbangsanya. Karena di sini semua bisa bersatu antar suku, antar golongan, dan antar agama bisa bersatu. Ini harapan saya bisa untuk menjadi contoh untuk bangsa Indonesia. Pesan untuk yang amat berhormat Syekh Panji Gumilang. Semoga beliau selalu sehat dan dapat memimpin kami seterusnya. Sangat sederhana ketika keinginan dari Pak Taufik dan Pak Sudaryoyo tadi, ya nggak macam-macam kok, hanya ingin Syekh Panji Gumilang berkumpul kembali. Karena tunjuk ajar dari Syekh Panji Gumilang yang membuat mereka semuanya terlihat bahagia dan selalu ceria dalam mengerjakan segala tugas yang diberikan oleh pemimpin-pemimpin di Mahat Al Zaitun ini. Satu lagi deh, yang agak muda. Oke. Oh ya. Dengan siapa? Pak Suhari. Sama ya, saya lihat seperti Pak Taufik, semangat, seger gitu kan, terus tegap. Kalau saya tanya, Assalamualaikum mereka. Beda banget, ulang kompak ah. Assalamualaikum mereka. Kelihatan ya, bahkan sepertinya memang didikan dari Pondok Pesantren Mahat Al Zaitun yang membuat mereka semuanya layak menjadi petugas keamanan di sektor dalam Mahat Al Zaitun. Pak, tadi kan Pak Taufik sudah, Pak Suwaryoyo sudah, tinggal Bapak nih. Saya langsung saja, Pak, apa yang ingin disampaikan kepada Syekh Panji Gumilang, wabil khusus cita-cita Bapak yang belum tersampaikan? Yang saya sampaikan untuk yang amat berhormat Syekh Al Zaitun, kami semua di sini berdoa semoga Syekh Al Zaitun selalu sehat paripurna di sana dan semoga juga bisa segera berkumpul bersama kami yang sangat merindukan beliau di sini. Kami selalu merindukan tunjuk ajarnya di sini, banyak pelajaran yang selalu diberikan oleh Syekh bahwa kami semua harus merdeka fikir, merdeka ruh dan merdeka ilmu sehingga kami mempunyai kebebasan di sini dalam rangka mensyukuri apa yang ada di sini sehingga kami bisa tetap konsis bersama di sini. Oke. Ya, cita-cita apa yang belum kesampaian dari Bapak di sini sampai sekarang? Masih ada cita-cita yang belum kesampaian? Cita-cita kami di sini ingin selalu sehat, cerdas dan sukses adanya di sini. Oke, ya. Firm ya. Sangat sederhana cita-citanya, hanya ingin sehat, cerdas dan manusiawi. Begitulah moto dari Mahat Al Zaitun. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Sinar Biato Menawaroh dari Kementerian KKPL, yaitu Kementerian Kepanduan dan Pelestarian Lingkungan. Kegiatan ini dalam rangka bersih-bersih lingkungan untuk beberapa hari menjelang Muharram. Arahannya yaitu sudah dibagikan semua per kelas sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Ada kelas 8 N1 sampai kelas N7 sudah dibagikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Assalamualaikum, merdeka. Kenalkan, nama saya Amirul Fajar Wahdana dari bidang koordinator kesenian Mahat Al Zaitun.
Pada siang hari ini kami berada di Gedung Al-Akbar guna mempersiapkan pentas seni pagelaran wayang golek dan tari jaipong yang seyogyanya akan dilaksanakan besok malam, Sabtu 6 Juli 2024 bertempat di Gedung Al-Akbar lantai 2. Ya, seni tradisional tari jaipong dan wayang golek yang mana sudah menjadi seni budaya khas Indonesia sejak lama. Kami bersama seluruh santriwan-santriwati Mahat Al-Zaitun bersama-sama menyiapkan ya tempat untuk pagelaran esok hari. Dari tempat dan segala macam persiapannya sudah dimulakan sejak kemarin, sekarang dan sampai malam ini. Pada sore hari ini kami menangani untuk hal kebersihan, melengkapi kebutuhan alat-alat pentas ya, dari hal alat-alat karawitan dan pernak-perniknya seperti pedemong pisang dan lain-lain. Kami membagi beberapa kelompok untuk santri-santri agar beberapa tempat bisa terkondisikan kebersihannya. Ya, ada yang di bagian barat, timur, dan utara Gedung Al-Akbar. Ya, kami harapkan kebersihan gedung bisa terjaga dan bisa nyaman untuk digunakan acara. Iya, untuk pentas seni esok hari adalah pagelaran wayang golek dan tari jaipong dari tim Reksa Mahardika Jawa Barat Selatan. Artinya penampilan dari tim seni luar Mahat yang akan hadir ke Mahat. Nah, kami mengajak seluruh santri dan sivitas akademik, juga tamu-tamu yang hadir dalam acara Satu Syuro agar menonton seni pagelaran wayang golek dan tari jaipong di Gedung Al-Akbar lantai 2. Mari bersama-sama melestarikan, menjaga, dan terus ya mempertahankan kebudayaan seni khas Indonesia. Demikian. Kami seluruh sivitas akademik Mahat Al-Zaitun mengucapkan terima kasih kepada yang amat berhormat Syekh Al-Zaitun ya, karena terus concern dengan seni, budaya, dan olahraga di Mahat Al-Zaitun. Ya, seni kontemporer tradisional secara berimbang dengan jiwa elegan terus dipertahankan di Mahat Al-Zaitun. Inilah jiwa bangsa nasional Indonesia yang harus terus dipertahankan. Khusus untuk perhelatan Satu Syuro ini persiapan, ya apa persiapan khusus untuk khususnya di kepanitiaan Kang Imam yang membawa atau mengendarai mobil penyapu jalan ini? Iya, ya sebenarnya kalau untuk hari-hari biasa ya hanya cukup satu, saya artinya pakai mobil itu, dan walaupun belum terjangkau tapi nggak masalah. Tapi dengan adanya event-event besar seperti ini, nah kita harus ada seseorang yang membantu, artinya persiapannya khusus begitu. Oke, berapa lokal biasanya setiap hari mobil penyapu jalan ini digunakan? Dalam satu hari ini bisa 2 lokal, artinya 400 meter kali 2. Mobil ini dibeli tahun 2015, dipakai orang Saik selama kurang lebih 5 tahun. Nah, sejak 5 tahun sampai sekarang itu saya yang dipercaya untuk megang mobil ini. Begitu.
sudah berada di dalam bus yang akan digunakan untuk transportasi para tamu pelaksanaan 1 Syuro 1446 Hijriah dari Wisma Tamu Al-Islah ke tempat acara yaitu Masjid Rahmatan lil Alamin. Sangat mewah sekali bis atau transportasi yang akan digunakan nanti. Jadi para tamu yang hadir nantinya nggak perlu kepanasan, nggak perlu yang namanya kebingungan. Sejauh itu dari Wisma Tamu Al-Islah ke Masjid Rahmatan lil Alamin saya menggunakan apa? Karena panitia sudah menyiapkan dengan optimal dan maksimal kedatangan Anda semuanya ke acara 1 Syuro 1446 Hijriah. Dan saat ini saya berada di unit transportasi bersama Pak Markono. Tidak kalah penting, support atau dukungan dari kepanitiaan persiapan 1 Syuro 1446 Hijriah. Assalamualaikum, Merdeka, Pak Markono. Waalaikumsalam, Merdeka. Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, ini unit transportasi tidak kalah penting loh dalam hal warawiri, supportingnya atau dukungan mensukseskan peringatan 1 Syuro 1446 Hijriah ini. Nah, apa yang Pak Markono bisa sampaikan kepada Log News TV dan logger semuanya, apa sih dukungan dari unit transportasi sendiri yang diamanahkan oleh panitia 1 Syuro 1446 Hijriah tahun ini? Ya, insya Allah yang diamanahkan oleh panitia mulai besok pagi pukul 6 pagi untuk melayani tamu undangan yang diundang memperingati 1 Syuro, yaitu dari Wisma Tamu Al-Islah menuju ke Masjid Rahmatan lil Alamin. Kita gunakan yaitu bus 2, kemudian mobil Maxus 2, kemudian mobil Mux 2, dan didukung oleh ambulan untuk jaga-jaga apabila ada yang kurang sehat umpamanya. Jadi itu Pak. Ya, persiapannya sendiri sudah dari H-min berapa Pak Markono? Persiapan diri sudah dari kemarin sih, kemarin lusa itu. Artinya kalau kemarin itu sudah mengangkut keperluan peralatan semacam gamelan, semacam kursi, meja, dan bahan-bahan makanan yang akan diperlukan untuk besok. Ya, berarti artinya sudah dari kemarin warawiri transportasi dibutuhkan oleh panitia 1 Syuro ini ya? Ya, seperti itu. Sudah dari kemarin. Gitu Pak. Ya, ini kan sudah berkali-kali dilaksanakan perhelatan 1 Syuro 1446 Hijriah. Apa perbedaannya Pak dari tahun-tahun sebelumnya? Khusus tahun ini adalah temanya Remontada from Within, kebangkitan dari dalam menuju Indonesia Gemilang. Ada nggak perbedaannya dari sisi atau sektor mana persiapannya? Dari sisi kendaraan, alhamdulillah. Untuk tahun yang lalu juga sudah ada bus ini yang baru. Kemudian tahun ini juga sudah ada bus juga yang baru ini. Jadi dalam itu sudah dua kali peringatan itu memakai bus ini. Itu persiapannya sudah kami persiapkan semua. Jadi apa yang panitia membutuhkan kita persiapkan, yaitu dalam hal bidang kendaraan. Sudah bersama saya dengan panitia peralatan atau perlengkapan sarana prasarana
dengan Bapak Ali. Assalamualaikum, Pak Ali. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah sehat. Semangat banget kayaknya. Iya, kita akan menyambut 1 Muharram itu kan harus semangat baru, apalagi temanya ini kan remontada. Remontada. Jadi from bangkit within. lagi dari dalam. Oke, bangkit dari dalam. Ya. Dan kita memantau di ruang Masjid Rahmatan lil Alamin ini yang akan digunakan sebagai tempat acara. Ini terlihat semua karyawan atau eksponen atau kru-kru dari kepanitiaan menyambut dengan sukacita. Apa yang Pak Ali arahkan kepada tim khusus dari kepanitiaan perlengkapan ini? Ya, kita sebagai tim perlengkapan adalah menyiapkan seluruh kebutuhan yang dibutuhkan dari seluruh bidang. Ada bidang kesenian, ada bidang penginapan, kemudian ada dokumentasi termasuk di dalam dan sebagainya. Jadi kita menyiapkan seluruh prasarana yang ada di sini atau kelengkapan yang ada di sini untuk membuat acara ini berjalan dengan nyaman. Jadi dari mulai datang masuk ke gate, kemudian nanti diparkirkan di mana, supir yang tidak dapat masuk ke dalam juga disiapkan tempat-tempat untuk hajat-hajat mereka. Nah, kemudian tamu yang datang akan kita siapkan untuk penginapan ada di Al-Islah, kemudian di Gedung Ali, di Al-Hayat, dan di basement Gedung Ali. Jadi seluruh peserta ini termasuk yang VIP akan disiapkan penginapan. Ya, artinya panitia perlengkapan itu dari hulu sampai ke hilir ya. Dan pasti semua dipersiapkan dengan matang. Berapa lama persiapan itu dan apa strategi untuk mensukseskan kegiatan ini khususnya di kepanitiaan peralatan, mengingat ini sudah berkali-kali melaksanakan satu syuro di Mahat Al Zaitun. Ya, betul, kita sudah berkecimpung lama di perlengkapan sehingga kita memahami betul apa yang dihajatkan oleh masing-masing bidang tadi. Nah, oleh karenanya kita berkoordinasi dengan tim kita di bagian pembangunan ini untuk menyiapkan instalasi baik air, kemudian listrik, dan termasuk juga penataan halaman ya agar rapi. Nah, ini kita harapkan seluruh unsur di dalam acara ini nanti bisa merasakan nyaman, kemudian bersemangat dan tetap tetap mempunyai rasa ini menyatu di dalam acara sehingga acara berjalan dengan hikmat dan bisa membawa nuansa baru di benak tamu-tamu sekalian sehingga ketika keluar dari Mahat ini memahami apa yang harus dan sebaiknya kita lakukan untuk menyongsong masa depan. Masih di Masjid Rahmatan lil Alamin, tempat di mana perhelatan Satu Syuro 1446 Hijriah akan dilaksanakan dengan tentunya ribuan orang akan memadati Masjid Rahmatan lil Alamin yang memang diperuntukkan lebih dari 80.000 jamaah. Betul ya? Betul. Ya. Kang, sehat? Alhamdulillah. Aduh, dari kemarin ya? Kalau tadi saya bersama dengan Pak Ali, panitia perlengkapan, dan sekarang saya bersama dengan panitia penjab dari semuanya ya? Betul. Wow, Mahat Al Zaitun. Dari kapan Kang persiapan ini akan lakukan dan strateginya seperti apa? Karena kan memang walaupun nih dari tahun ke tahun sudah melaksanakan Satu Syuro. Seperti apa strateginya supaya semuanya lebih sukses dari tahun sebelumnya? Amin. Terima kasih. Saya perkenalkan, nama saya Ahid Hidayat.
Penggiat penanggung jawab kebersihan lingkungan Mahat Al-Zaitun. Ini ada satu tradisi satu suro ini setiap tahun dilaksanakan di Mahat Al-Zaitun. Adapun teknis SOP yang diamanahi hari ini sebagai penanggung jawab kebersihan sudah berjalan dalam kondisi apapun. Kita secara prinsip di Mahat Al-Zaitun ini harus sukses. Salah satu untuk menyambut satu suro ini kita bekerja sama dengan instansi-instansi terkait untuk penanganan kebersihan. Khususnya ada unit terkait tim pembangunan, instansi pendidikan atau instansi asrama atau sarana umum untuk mensukseskan acara satu suro tersebut. Adapun persiapan di Masjid Rahmatan lil Alamin dengan kapasitas yang tadi jamaah yang banyak akan hadir sini, bagaimana untuk supaya nyaman, tenang, tertib. Memfasilitasi kami menyiapkan 3 lantai, lantai 1, lantai 2, lantai 3. Dan untuk di lantai 1 kita menggunakan teknis pekerjaannya dengan mesin poles secara sudah profesional atau modern ya untuk penanganan kebersihan. Selain dari kebersihan di Rahmatan lil Alamin juga kami punya tanggung jawab di area jalan sentral yang kurang lebih tidak 16 kilo dari gate utara sampai area Mahat yang sudah di hot mix begitu. Nah, kami menggunakan ada 2 unit mobil sapu jalan yang didatangkan khusus untuk kebersihan di jalan. Itu untuk di area jalan sekitarnya. Adapun nanti penginapan yang kita siapkan termasuk di Gedung Ali, di Al-Islah atau di Masjid Al-Hayat pun juga secara teknis sama kami persiapkan tempat-tempat untuk kehadiran tamu supaya nyaman ketika berkunjung ke Mahat atau dalam rangka menghadiri satu suro di Mahat Al-Zaitun. Ya, kita tahu persis bahwa ketika satu syuro setiap tahunnya itu tunjuk aja dari Syekh Panji Gumilang adalah bagaimana memuliakan tamu. Tadi bahasanya adalah supaya tamu nyaman gitu kan. Ribuan tamu akan hadir di acara besok satu syuro itu. Nah, untuk mereka tamu-tamu yang menginap ditempatkan di mana saja, Kang? Terus bagaimana dengan kebersihan? Satu disiapkan di hotel atau penginapan Al-Islah. Wisma Tamu Al-Islah. Wisma Tamu Al-Islah. Ya. Kedua di Masjid Al-Hayat lantai 1 dan lantai 2. Dan di basement Gedung Ali penginapan. Dan juga di Gedung Ali dipersiapkan lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan lantai 4. Kami memastikan untuk kehadiran tamu yang berkunjung ke Mahat Al-Zaitun nyaman dengan posisi tempat-tempat bersih, sarana-sarana yang dibutuhkan, mungkin fasilitas air dan lain-lainnya kita memaksimalkan untuk memuliakan tamu. Begitu. Ya, dari ribuan tamu yang akan hadir, ya, bagaimana mekanisme dari awal tadi kebersihan, terus saat tamu hadir sampai acara selesai. Seperti apa cara yang dilakukan oleh panitia satu syuro ini yang pastinya Mahat Al-Zaitun tetap bersih seperti biasanya? Ya, terima kasih. Terkait dengan SOP kebersihan di Mahat Al-Zaitun, memastikan ini sudah berjalan. Pada prinsipnya bahwa kebersihan itu betul bertanggung jawab kepada saya sebagai penanggung jawab dan beserta anggota. Tetapi pada prinsipnya adalah kebersihan itu adalah tanggung jawab bersama. Kami menanamkan dari sejak dini, dari PAUD, MTS Alia, dan semua penghuni bahwa kesadaran lingkungan itu adalah tanggung jawab bersama. Maka sudah tertanam ketika salah satu contoh santri berangkat ke sekolah atau ke masjid atau mungkin ke tempat umum, sudah kita menyampaikan ketika ada sampah-sampah di jalan diambil. Salah satunya aja sampah plastik. Kenapa sampah plastik ini saya sampaikan? Sangat bahaya sekali. Salah satu
contoh sampah plastik ini ya ketika dia tertimbun di dalam tanah 7 tahun baru terurai. Secara logika dasar sangat prihatin ketika si sampah plastik itu tertanam di dalam tanah, ketika ditumpuk tanah kembali, ketika ingin ditanam akan menjadi gersang, tanaman mungkin tidak tumbuh dan lainnya. Maka saya sebagai penanggung jawab menghimbau semua ya, pada prinsipnya kebersihan tanggung jawab bersama. Nah, untuk teknis di dalam kampus. Nah, bagaimana dengan ada berkunjung entah itu tamu, wali santri atau jamaah. Betul. Juga kami menekankan bahwa kita harus peduli pada lingkungan, minimal untuk pada diri sendiri. Mengimbau ketika ada berkunjung ke sini, sampah dibawa kembali dan dibuang pada tempatnya atau dibuang pada tempatnya yang sudah kami siapkan. Ya, kalau tadi saya berada di areal dalam Masjid Rahmatan Lil Alamin, saat ini saya berada di areal luar atau bisa dikatakan ini adalah maket. Ya, maket Rahmatan Lil Alamin. Ya, memang terlihat para santri ya yang memang tadi diberdayakan untuk membantu seluruh kegiatan persiapan 1 Syuro 1446 Hijriah. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Pak Suhadi Anas, panitia atau penjab untuk penataan tanaman. Ya, sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Dari kapan sudah setting ini semua Pak? Mempersiapkan? Mempersiapkan udah sepekan dari tanaman-tanaman ini kan harus dipersiapkan, dirapikan, dibersihkan, supaya nanti tampil itu ready. Tampil itu ready. Oke. Diambil dari mana Pak tanaman-tanaman ini yang memang ready? Di kultur jaringan. Di kultur jaringan. Kultur jaringan. Kita menyiapkan tanaman di sana, ada pemulihan tanaman, yaitu di tempat kultur jaringan. Oke. Artinya berarti tanaman ini memang yang sering digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang ada di Mata Al Zaitun. Iya, betul sekali. Tanaman-tanaman ini sudah disiapkan, memang disiapkan untuk setiap acara-acara atau momen-momen yang ada di Al Zaitun. Oke. Dan itu dari panitia sendiri yang meletakkan atau menata tanaman-tanaman itu di area dalam acara. Iya, betul, dari panitia itu sendiri. Oke. Untuk mendekornya. Kebiasaan seperti apa Pak? Atau apa yang selalu dilakukan setiap pelaksanaan 1 Syuro setiap tahunnya? Ya, biasanya ini 1 Syuro itu yang dari panitia, dari saya sendiri, untuk pertama itu menyiapkan tanaman-tanaman ini, kemudian mendekor nanti di daerah panggung dan di sekitarnya ini. Itu yang kami persiapkan khusus untuk saya dalam persiapan penataan panggungnya. Oke. Tadi Bapak sampaikan bahwa ini sudah dari sepekan lalu mempersiapkan ini semua. Iya. Terus ketika nanti tanaman ini sudah digunakan selesai acara, dikembalikan ke kultur jaringan. Kultur jaringan. Lagi. Ada berapa titik tanaman yang dihias nantinya di area acara? Ada 2 titik yang paling utama, nanti di Masjid Rahmatan Lil Alamin dan di Al-Akbar. Oh, di Masjid Rahmatan Lil Alamin dan di Al-Akbar. Untuk persiapan di Al-Akbar sendiri sudah dilakukan? Ini sudah, tanamannya sudah, panggung-panggungnya sudah. Nah, tanamannya nanti setelah selesai ini, kami ngambil 1 rit lagi untuk di Al-Akbar tanamannya. Seperti itu ya? Iya, betul. Berapa jenis tanaman yang dibuat atau dipersiapkan untuk desain nanti? Ini sekitar 20-an jenis tanaman yang kami siapkan ini. 20 jenis tanaman iya. yang dipersiapkan untuk menata, untuk menata di area acara ini. Ya, terima kasih Pak Suhadi Anas atas waktunya, dan terima kasih juga untuk informasinya kepada Loggers Al Zaitun File.
kalian diberdayakan di sini walaupun kalian aslinya besok adalah untuk menyambut tamu-tamu yang masuk ke area Rahmatal lil Alamin. Ya. Bagaimana perasaan kalian ketika kalian diberdayakan untuk membantu persiapan satu Syuro 1446 Hijriah? Silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya cukup senang dan teman-teman kami dilibatkan dalam acara untuk peringatan satu Syuro karena jarang dan baru pertama kali kita mengikuti membantu untuk acara satu Syuro ini. Ya. Terus berapa personil yang di sini kami membawa paskibra berjumlah 102. Itu 51 nisa, 51 rijal. Dan semuanya gembira untuk membantu atau diberdayakan di area ini? Ini sangat-sangat gembira. Semuanya menerima dengan baik. Alhamdulillah. Betul? Oke, terima kasih. Selanjutnya, ketika kamu juga ya Nisa diajak untuk berpartisipasi, diberdayakan, mempersiapkan, menyambut tamu satu Syuro. Ini kan areanya luas, ya. Sedangkan tadi 51 rijal, 51 nisa. Gimana caranya kalian nih khususnya nih satu tim membagi tugas tersebut? Untuk pembagian tugas sebelumnya dari kita juga sudah diberitahu tugas masing-masing. Rijal tugasnya menata kursi, Nisa tugasnya membersihkan kursi dari debu-debu. Supaya kita semua bisa kompak untuk melaksanakan tugas. Kita lebih ke kayak saling mengajak satu sama lain, saling menyemangati dan sebagainya. Ya. Tahu tema satu Syuro tahun ini? Tema satu Syuro tahun ini adalah Remontada from Within. Artinya kebangkitan dari dalam menuju Indonesia gemilang. Kamu generasi. Ya. Bagaimana menurut kamu memahami Remontada from Within, kebangkitan dari dalam menuju Indonesia gemilang, kamu sebagai generasi emas Al Zaitun? Sebagai generasi emas, saya sendiri mulai sekarang sudah berpikir, berfokus untuk kita harus belajar yang benar, kita harus belajar yang bersungguh, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Dari kita sendiri harus menata masa depan karena kita sendiri sebagai generasi Al Zaitun dalam artian sempit dan kita sendiri sebagai generasi Indonesia yang wajib harus untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik ke depannya. Ya. Dan sekali lagi kalian senang, kalian gembira, diberdayakan untuk membantu persiapan menyambut tamu besok? Ya. Senang. Kurang kencang suaranya. Ya, demikian bagaimana para panitia sekaligus personil-personil yang berkenan atau bersedia untuk mensukseskan perhelatan satu Syuro 1446 Hijriah. Santri dan santriwan dan santriwati Mahat Al Zaitun, walaupun mereka baru sekali, tapi akhirnya mereka merasakan bagaimana menyambut tamu dan membersihkan segala sesuatu sehingga tamu-tamu merasa nyaman. Tetap di Al Zaitun Files. Assalamualaikum. Merdeka! Merdeka!